Klan Ba'alwi memalsukan nasab Wali Songo ke Ba'alwi. Seorang ulama dari Batu Ampar, Madura, Kiai Haji Jakfar Shodiq Fauzi, pengasuh pesantren Abu Syamsuddin menyatakan, bahwa Wali Songo termasuk yang pertama menyebarkan Islam di Indonesia pada abad ke-15 Masehi secara masif. Mereka melanjutkan penyebaran Islam yang dimulai pada abad pertama Hijriah. Meskipun Islam memang memasuki Nusantara pada abad pertama Hijriah, menurut Kiai Haji Jakfar Shodiq, penyebarannya sangat lambat dan tidak meluas, terutama di Jawa. Yang menjadi keheranan Kiai Haji Jakfar Shodiq adalah adanya klaim hari ini dari klan Ba'alwi, bahwa Wali Songo adalah merupakan keturunan Ba'alwi. Sayangnya, seperti kita ketahui sekarang, keluarga Ba'alwi yang dikenal dengan Habib, mengklaim bahwa Wali Songo nasabnya merupakan bagian dari keluarga Ba'alwi, meskipun, seperti yang tercatat dalam manuskrip keluarga Wali Songo, mereka telah menyatakan bahwa mereka bukan bagian dari keluarga Ba'alwi, ujar Kiai Haji Jakfar Shodiq dalam presentasi ilmiahnya di Natwa pertama Majma' Fuqaha Jawa, yang diselenggarakan tanggal 31 Januari tahun 2026 di Pesantren Al-Mubarak Al-Arba'in, Demak. Kiai Haji Jakfar Shodiq juga menyatakan bahwa sebagai bagian keturunan Wali Songo, ia menyatakan bahwa Wali Songo bukan bagian dari klan Ba'alwi. Oleh karena itu, kami menyatakan bahwa Wali Songo bukan bagian dari keluarga Ba'alwi, tegasnya. Ia juga menyatakan, klaim bahwa keluarga Wali Songo adalah bagian dari keluarga Ba'alwi, baru ditulis dan didokumentasikan dalam buku-buku Ba'alwi sejak tahun 1933 Masehi, karenanya klaim itu sama sekali tidak berdasar, dan merupakan kebohongan yang terang-terangan. Orang klan Ba'alwi yang pertama yang menyatakan garis keturunan Wali Songo bagian dari Ba'alwi, adalah Alwi bin Thohir, dalam bukunya yang ditulis pada tahun 1933 Masehi, berjudul Tarikh Al-Abdil Malik, yang ditulis di Bogor, Indonesia. Kemudian Ahmad ibn Abdullah As-Saqqaf Ba'alwi, wafat 1369 Hijriah, mengikuti Alwi bin Thohir dalam bukunya, Saltanah Banten Al-Islamiyah, Bijazirati Jawa, min Jihad Al-Gorbiyah, dan Salim ibn Jindan, wafat 1969 Masehi, dalam bukunya, Raudhat Al-Wildan. Ketiga orang ini, menurut Kiai Haji Jakfar, bertanggung jawab atas kejahatan sejarah ini. Kiai Haji Jakfar bertanya, bagaimana mereka mengetahui garis keturunan Wali Songo tersambung hingga Ba'alwi tanpa sumber apapun. Misalnya, mereka menyatakan bahwa garis keturunan Syarif Hidayatullah adalah Ibn Abdullah Umdatuddin, Ibn Ali, Ibn Al-Husain Jumadil Kubro atau Jamaluddin, Ibn Ahmad, Ibn Abdullah, Ibn Abdul Malik, Ibn Alawi, Ibn Muhammad Sohib Mirbat. Dari sumber mana mereka mempelajari nama-nama fiktif ini? Bagaimana mereka tahu bahwa Abdul Malik memiliki seorang putra bernama Abdullah, padahal Ali Al-Sakron pada abad ke-9 Hijriah tidak menyebutkannya dalam Al-Burqah. Misalnya juga, menurut Kiai Haji Jakfar, Abdurrahman Al-Mashhur yang meninggal pada tahun 1902 Masehi, tidak menyebutkan silsilah itu dalam bukunya, Samsu Zohiroh. Ia juga tidak menyebutkan bahwa Abdul Malik memiliki seorang putra bernama Abdullah, seperti yang disebutkan oleh ketiga orang tersebut. Jadi, bagaimana mereka mengetahui Abdul Malik mempunyai anak bernama Abdullah pada abad ke-14 Hijriah, sementara sebelumnya sama sekali tidak ada yang menyebutkan? Menurut Kiai Haji Jakfar, ini tidak masuk akal. Adapun klaim Muhammad Diyah Syihab di pinggir Samsus Zohiroh, bahwa garis keturunan ini ditemukan dalam pohon silsilah para Sultan Palembang, yang ditulis pada tahun 1161 Hijriah, menurut Kiai Haji Jakfar, ini adalah klaim palsu yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Karena bagaimana mungkin penduduk Palembang mengetahui nama Muhammad ibn Ali Sohib Mirbat Ba'alwi, padahal penduduk Hadramaut tidak mengenalnya pada zamannya. Kiai Haji Jakfar juga menjelaskan, apa yang dilakukan ketiga orang ini di Indonesia, terkait garis keturunan Wali Songo, mirip dengan apa yang dilakukan keluarga Ba'alwi di Tarim, di mana mereka mengaitkan garis keturunan beberapa suku asli, kepada Abu Bakar Siddiq, seperti Al-Amudi, padahal sebenarnya ia berasal dari suku Bani Muhammad, Ibn Nuh, Ibn Saiban. Dan kepada Akil Ibn Abi Tholib, seperti keluarga Bajabir. Dan kepada Abbas, seperti keluarga Ishak. Dan kepada Ansor, seperti keluarga Khotib. Puluhan suku Hadrami memiliki silsilah palsu yang dibuat untuk mereka, membelokkan mereka dari silsilah asli mereka, dan menempatkan mereka dalam silsilah selain silsilah mereka sendiri. Kemudian,
Setelah beberapa waktu, mereka yang memberikan silsilah palsu tersebut justru membatalkannya. Akibatnya, keturunan suku-suku tersebut menjadi bingung mengenai silsilah mereka dan sejarah leluhur mereka yang sebenarnya. Ini adalah ketidakadilan yang tak termaafkan. Peneliti dan sejarawan Abdullah bin Soleh bin Ali al-Abu Tal'ah al-Sarfi, seorang ulama dari Dammaj di kota Sada di Yaman Utara, menurut Kiai Haji Jakfar, berkata, mereka yang memberi mereka silsilah palsu ini, dan menyembunyikan silsilah asli mereka, adalah orang-orang yang suatu hari nanti akan mengkritik dan mencemooh mereka, mengklaim bahwa mereka tidak memiliki silsilah. Jika mereka dihadapkan dengan silsilah palsu ini, mereka akan terbantahkan, karena yang membantah inilah yang memalsukannya. Hal ini juga terjadi di Indonesia, di mana seperti yang telah kami sebutkan, mereka memasukkan garis keturunan Wali Songo sebagai Ba'alwi dalam buku-buku mereka sejak tahun 1933 Masehi, sementara Robito Alawiyah, pada tahun 2020 Masehi, membantah garis keturunan Wali Songo dalam surat resmi. Siapapun yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo, menurut Kiai Haji Jakfar, dan kemudian menerima bahwa mereka adalah Ba'alwi, telah merendahkan dirinya sendiri.